Semangat pagi Sobat Green Heroes, kembali lagi di Industry of the Future Podcast bersama saya Tony Hendrokusumo sebagai host pada podcast kali ini. Dan saya sudah ditemani oleh dua tamu, yang satu biasa aja, yang satu istimewa gitu ya. Kita mulai kenalan dulu dengan tamu yang biasa aja, monggo silakan Pak. Halo, selamat pagi Sobat Green Heroes, saya Ferdi Isnanda, saya Product Manager untuk Industrial Automation di PT Schneider Electric Indonesia. Ya. Selamat datang Pak Ferdi. Thank Silakan, you Pak Mas. Tony. Halo semua, Sobat Green Heroes. Perkenalkan saya Reza Paleving, trainer dari komunitas anak teknik Indonesia. Wah, ini yang spesial nih, anak Mantap teknik ini, Indonesia. tamu kehormatan. Wah, mantap. Oke, mungkin sebelum kita mulai, kita pengen kenalan lebih dalam lagi nih tentang anak teknik Indonesia. Boleh dijelaskan nggak, Mas Reza, apa itu anak teknik Indonesia? Ya, kami sebenarnya berfokus di mencerdaskan kehidupan bangsa. Mantap. Mantap banget sih, emang ini Sepertinya visinya. ini linear ya dengan tujuan kita semua. Betul. Iya. Di kami fokusnya adalah di pendidikan. Banyak training-training di kita yang online maupun offline. Kami juga proper training-training online maupun offline. Nah, apalagi offline. Kalau offline ini kita full dengan hands-on, dengan full praktikum, dengan alat-alat yang canggih-canggih. Oke. Nah, kami pelopornya juga. Nah, kedepannya ya kita banyak membuka kolaborasi dengan banyak instansi terkait. Oke. Dan fokusnya di mana nih, Mas? Automation kah atau di yang lain juga? Hampir semua lini, Pak. Hampir semua lini ya? Hampir semua lini kita ada trainingnya. Khusus untuk teknik berarti ya? Teknik lah ya. Oke. Akuntansi, perkantoran ya belum. Enggak lah ya. Enggak nyambung. Iya. Oke. Jadi topik pada hari ini nih Mas, podcast kali ini itu kita pengen bahas sesuatu yang basic. Kita bilangnya back to basic, kita ngomongin tentang automation. Gitu ya. Jadi nanti dari saya akan ada beberapa pertanyaan yang bisa dicek nih ke teman-teman sekalian untuk memberikan insight terkait pertanyaan-pertanyaan saya, gitu ya. Oke, kita mulai ke pertanyaan pertama yang benar-benar mendasar banget tentang sejarah dari automation. Mau mulai dari siapa dulu? Dengan Monggo. Pak Ferdi dulu Iya, atau Mas Reza? Silakan, monggo. Saya dulu. Boleh, monggo. Oke. Kalau kita berbicara automation, kita berbicara tentang ini ya, revolusi industri ya Pak ya. Betul. Di mana awal-awal itu semua bergerak dengan metode alam, dengan barang-barang yang ada di alam, atau dengan hewan binatang. Ya, kayak kita buat pergerakan mutar biasa pakai sapi, kerbau, atau kuda. Nah, di revolusi pertama itu ada di 1.0. Di 1.0 ini awal cikal bakal dari teknologi-teknologi industri. Ditemukanlah mesin uap. Iya. Betul. Nah, di sana barulah muncul ada lokomotif, ada banyak industri-industri yang menengah sampai dengan tingkat tinggi yang menggunakan mesin uap sebagai tenaga utama penggeraknya. Nah, itu ada di teknologi 1.0, Pak. Ya kan, itu revolusi pertama. Nah, revolusi kedua itu sekitar abad ke-19 kurang lebih ya. Nah, ditemukanlah listrik. Nah, itu cikal bakal mulai sampai dengan seperti sekarang. Nah, di teknologi listrik ini sudah mulai banyak ditemukan engine listrik, motor listrik, 3 pas dan sebagainya. Muncullah satu benda yang mendukung revolusi industri utama, yaitu ditemukanlah belt conveyor. Di abad itu diciptakan belt conveyor yang mendukung industri yang berkesinambungan. Betul. Yang step motion itu ada. Betul. Karena bisa terjadi produksi massal, Pak, di abad itu, di revolusi 2.0. Nah, setelah itu beranjak ke revolusi 3.0. Nah, di 3.0 ini sudah bermunculan banyak barang-barang canggih, unik yang aneh. Nah, karena di abad ini, di era 3.0 ini banyak diciptakan teknologi-teknologi elektronik. Nah, elektronik itu di zaman ini nih berkembang pesat, teknologi transistor, semikonduktor, IC. Nah, di abad ini juga di teknologi 3.0 bermunculan microcontroller yang bisa diprogram. Kalau zaman dulu kita sekolah ada Zilog Z80 beserta kawan-kawannya yang masih pakai numerik, kalau sekarang sudah pakai bahasa programming. Nah, di 3.0 itu masih zaman-zaman programming itu by numerik. Masih bilangan biner itu masih dipakai. 101010 ya. Nah, itu yang di 3.0. Nah, sekarang di tahun sekitar 2010 ke sini ya sudah mulai
kita nikmati teknologi 4.0. Nah, ini yang digadang-gadangkan sampai dengan sekarang. Ya, ya. Ya, kalau kita berbicara teknologi 4.0, sebenarnya kalau menurut saya itu kurang tepat, Pak. Kalau menurut saya yang 4.0 itu adalah teknologi industrinya, industri 4.0. Oke. Karena teknologi 4.0 banyak diadopsi di industri. Ya, betul. Seperti itu. Nah, di 4.0 ini apa yang sangat mencolok? Masuknya internet ke dalam sebuah sistem jaringan kita. Betul. Semua device bisa saling terkoneksi dengan canggih, dengan pintar, dengan smart. Bahkan kadang operatornya lupa, mesinnya yang mengingatkan. Iya, betul. Mesinnya ada di Singapura, kita bisa kontrol via Indonesia. Iya. Nah, itu teknologi 4.0 itu pembaruannya ada di sisi internet. Ada di sana ada AI, ada kecerdasan buatan, ada cloud computing dan sebagainya. Yang memungkinkan mengontrol semua device menjadi satu dashboard. Iya. Itu di 4.0. Yang sangat mencolok itu masuknya internet. Kalau kita di industri sebutnya IIoT. IIoT. Internet of Things. Masuk ke dalam sistem 4.0. Betul. Ya, sekarang nih baru sekitar 2022 ke sini sudah mau diperkenalkan lagi nih teknologi yang sangat-sangat terkini. 5.0. 5.0 apa itu? Lagi ya. Iya, yang 4.0 aja ini belum habis, belum Pak. beres ya? Kita belum beres, kita belum bisa menikmati, belum bisa enjoy lah dengan 4.0. Iya. Banyak yang belum bisa beradaptasi dengan teknologi 4.0. Nah, mau muncul lagi konsep baru yang namanya 5.0. Di mana 5.0 ini kembali lagi ke konsep awal. Mesin bisa berdialog dengan manusia. Mesin berdialog, mesin bisa harus bisa memungkinkan beradaptasi manusia pengennya apa. Oke. Kalau di 4.0 kita device tersebar di seluruh jaringan Nusantara, misalkan satu dashboard. Nah, kalau di 5.0 nanti memungkinkan konsepnya itu ngomong dalam hati aja atau bergerak aja sudah bisa mengontrol dashboard. Wow. Ke depan seperti itu kalau di kacamata saya. Waduh. Tapi entah di tahun berapa baru pelaksana 5.0 karena di kacamata kita 4.0 ini aja belum habis. Betul. Teknologi di industri Indonesia khususnya itu belum mengadopsi 4.0 secara keseluruhan belum. Betul. Sudah mau datang 5.0. Ya itu nanti mungkin next yang kita bahas tentang 5.0 konsep si dasarnya sampai dengan eksekusi seperti apa. Iya, ini 5.0 berarti masih terawangan lah ya. Masih dikonsepsi, masih diuji coba, masih dikembangkan. Oke, baik. Oke, kita balik lagi ke automation. Berarti automation itu mulai ada dari industri 3 ya, boleh dibilang. Sebenarnya di 2.0 itu sudah ada. 2.0 tapi udah ada. Semi konvensional. Betul. Karena tadi diciptakanlah build conveyor. Nah, di sana sudah ada semi otomasi. Masih banyak menggunakan bisa 70% masih manusia. 30%-nya tadi sudah ada motor listrik ya, udah ada motor listrik, udah ada conveyor yang bisa memungkinkan produksi massal secara step. Nah, di 3.0 barulah boomingnya otomasi. Kenapa boomingnya otomasi? Karena di sana di era itu sudah diciptakanlah PLC dan sejenisnya. Betul. Controller dan sejenisnya. IC yang controller yang zaman-zaman dulu yang mungkin di zaman itu sudah canggih banget bisa mengontrol sebuah mesin. Ya, itu di era 3.0. Sebenarnya di era 2.0 itu sudah ada teknologi pengontrol otomatis, Pak. Namanya kalau saya sebutnya sebagai relay control. Relay zaman control. dulu kan kita buat mengontrol sebuah proses otomasi itu pakai satu ruangan isinya relay semua. Gede banget ya, gede banget. Betul. Mungkin ya kalau zaman sekarang masih server ya, server kan besar. Mungkin zaman yang akan datang server tuh bisa kecil nanti. Iya, kan? Betul. Di 2.0 itu terjadilah konsep tadi, relay control tadi, untuk mengontrol sistem otomasi secara keseluruhan. Nah, di 3.0 barulah terbit PLC zaman awal ya, yang dengan memori rendah, dengan speed prosesor yang mungkin ya di zaman itu sudah canggih. Betul. Kalau sekarang, udah sangat-sangat canggih. Sedikit fakta ya. Jadi PLC pertama itu sebenarnya ciptaan Bapak Richard Dick Morley. Itu kalau kita kembali ke tahun 1968. Nah, itu cikal bakalnya PLC brand Schneider sebenarnya. Modicon dengan itunya Modicon. Jadi boleh dibilang pionir PLC itu ya sebenarnya Schneider. Jadi seperti tadi Mas Reza bilang, jadi PLC itu kan perkembangannya dari transistor ya, betul ya. Terus juga sekarang tipenya sudah macam-macam ya. Sudah dari tadinya sebesar satu ruangan, sekarang sudah semakin compact. Juga tipe-tipenya
modular dan juga software-softwarenya juga lebih sophisticated seperti itu sih. Oke. Betul, Pak. Dan adopsi automation ini kan globally ya, benar-benar global gitu ya. Dan penerapannya memang spesifik di industri kah? Atau bisa sekarang udah kemana-mana nih automation ini? Kalau kita berbicara otomasi sebenarnya tidak hanya di industri. Karena di gedung, di building, sekarang ada BAS, Building Automation System. Iya. Cuman konsepnya yang berbeda. Kalau di industri kita bagaimana cara memproduksi dengan baik dan efisien. Iya. Kalau di otomasi lain ya meningkatkan taraf standar. Oke. Dan terus saja standarnya juga beda ya, standar Beda. industri dengan standar building itu beda-beda ya. Sangat Betul. Jadi tentu saja automationnya, produknya atau hardware-nya itu pasti didesain berbeda. Beda. Betul ya? Dengan standar yang berbeda. Betul. Oke. Nah, ini kalau kita kan melihat global nih, Mas ya. Tapi sekarang gimana di Indonesia? Apakah Indonesia boleh dibilang sudah di level automation yang cukup nih di industri? Maksudnya apakah semua industri sudah menerapkan 3.0 gitu ya? Gimana menurut Mas Reza dan Pak Ferdi? Di penerawangan saya. Penerawangan lagi. Canggih. Sejauh ini saya terbang, 3.0 hampir semua sudah bisa dibilang yang saya temui 70-80% sudah mengadopsi ya kalau 3.0. Cuman yang 4.0 ini memang sangat-sangat minim. Hanya di perusahaan-perusahaan besar yang mengadopsi 4.0. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan besar itu biasanya mereka punya workshop yang di beda-beda tempat dan mesinnya sangat-sangat kompleks. Mereka sangat membutuhkan satu dashboard yang isinya rangkuman dari seluruh device yang ada, seluruh mesin yang ada, seluruh produksi yang ada. Nah, sedangkan di Indonesia skala menengah itu masih semi-semi otomatis, masih banyak manusia yang terlibat di sana. Pengumpulan data masih checklist Wah, betul. itu masih banyak. Kalau di teknologi 4.0 itu sudah enggak. Mesin yang mereport ke dashboard kita, ke server kita. Saya sebagai owner itu tinggal lihat, saya mau lihat lagi produksi apa bisa live kamera, saya mau produksi hari ini sudah produksi apa, siapa yang mengerjakan, di mana lokasinya, hari ini sudah reject berapa itu sudah ada di handphone saya, di dashboard saya. Nah itu yang 4.0 itu masih jarang memang di Indonesia. Tapi bukan berarti belum ada, sudah banyak yang mengadopsi, tapi yang memang belum pemerataannya belum. Betul. Dan tentu saja kalau kita mau, tentu saja kita nggak mau ketinggalan lah ya. Wajib dong. Dunia sekarang udah industri 4, kita harus menuju ke sana. Pasti. Dan tentu saja itu kan harus didukung dengan sumber daya manusia nih, yang makin mumpuni ya. Jadi impact-nya lagi, kalau ditarik mundur ke belakang nih, ada erat hubungannya dengan education nih. Bener ya? Apakah education di Indonesia, terlebih untuk SMK atau universitas gitu ya, apakah sudah mendukung untuk automation nih, secara edukasi? Karena memang saya besar dan berkembang di dunia pendidikan. Saya akan cerita sedikit nih soal dunia pendidikan, khususnya automation ya di Indonesia. Saya mulai itu di tahun 2010-an masuk ke dunia goib ini yang semua bisa bergerak sendiri. Ini sekitar 2010-2011an. Nah, di zaman itu jurusan-jurusan yang mengadopsi otomasi itu masih jarang. Sekarang hampir semua teknik yang ada listriknya mempelajari tentang otomasi. Smart relay, PLC, microcontroller. Jadi memang sangat-sangat pesat nih pendidikan. Ditambah lagi internet sekarang sudah merajai. Anak-anak muda sekarang sudah banyak bisa googling dan bla bla bla. Memang kendalanya anak muda sekarang adalah di device-nya yang memang harganya memang masih standar industri ya, harganya ya belum standar manusia mahasiswa ya. Betul. Masih standar industri. Nah, itu yang memang menjadi kendala edukasi sekarang. Tapi kalau dibilang berkembang, sangat-sangat berkembang. Hampir semua jurusan yang ada listriknya, yang ada elektronya belajar otomasi. Semua memang diarahkan ke sana. Dan banyak juga dari pemerintah banyak bantuan-bantuan peralatan yang berbau tentang otomasi, PLC, microcontroller, mesinnya, MPS, modular dan sebagainya itu sudah banyak. Berarti mayoritas jurusan teknik nih. Jurusan teknik yang ada listriknya. Yang ada listriknya mempelajari itu ya. Kalau dari Pak Ferdi, ada tambahan? Ya sebenarnya ya itu sesuatu yang bagus ya, karena itu artinya secara tidak langsung atau langsung pun mendukung keinginan kita semua ya. Jadi kita maju di dunia industri kita. Ya, sebagai contohnya ya,
kita kan Schneider Electric itu untuk mendukung program-program pemerintah, contohnya juga untuk membuat dan mensosialisasikan bagaimana otomasi bisa dipakai semua orang. Contohnya pertama ya kita menyediakan semua software itu gratis. Oke. Ya, jadi dibutuhkan iya. Betul. Jadi teman-teman SMK, teman-teman mahasiswa itu yang mungkin pengen belajar itu tinggal datang simply ke website kami si.com dan tinggal download aja sih, itu gratis dan tutorial itu bertebaran di mana-mana di YouTube. Jadi teman-teman udah pasti gampang lah ya, internet di mana-mana, tinggal cari sourcing-nya. Dan juga Anak Teknik pun salah satu partner Schneider yang itu ya membantu mensosialisasikan. Jadi contohnya ya memberikan training gitu kan, online ataupun offline. Seperti itu dan itu memang sesuatu yang kita harapkan ya. Jadi nggak cuma artinya nggak cuma jualan, tapi kita juga kita bertanggung jawab dengan dunia pendidikan, karena itu adalah kembali ke tadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Dan yang tadi lagi itu tadi Pak Tony itu yang menarik, industri 3.0 sekarang kan udah 4.0 ya. Jadi udah nggak ada lagi tuh yang namanya tugasnya di pabrik cuma mencatat meteran, mendorong barang, mencatat reject, itu kan boleh dibilang pekerjaan yang boleh dibilang low value ya. Itu mungkin manusia teman-teman yang sifatnya masih seperti itu bisa ditingkatkan lagi. Skillnya. Jadi yang tadinya cuma pekerjaan mudah bisa menjadi orang yang bisa analisis ataupun misalkan bisa supervise sesuatu gitu sih. Oke, baik. Ya, saya dengar juga Pak Ferdi, Schneider mengadakan kompetisi ya, bener ya? PLC competition, bener ya? Betul. Mungkin bisa diceritakan, Pak? Iya, betul. Jadi karena tadi kan saya bilang bahwa Schneider ini mempunyai teknologi yang canggih, tapi kok dibuatnya gratis ya? Karena emang tujuannya itu. Dan teman-teman yang berkesempatan, misalkan masih kuliah, itu kita mengadakan PLC kompetisi. Jadi mulai tahun ini kita sudah ada 2 tempat kemarin. Tahun depan itu akan semakin banyak lagi event-event kompetisi. Jadi buat teman-teman SMK, mahasiswa, bahkan yang dari umum, dari perusahaan, siapkan aja diri masing-masing belajar pemrograman PLC dan HMI-nya. Nanti tahun depan kita bisa ketemu di kompetisi PLC Competition Schneider. Gitu Pak Tony. Dan tentu saja ada reward-nya ya kalau menjadi juara ya. Pastinya. Pertama kan namanya gengsi ya. Kalau misalkan juara kompetisi kan wow banget. Dan kedua ya kita menyediakan hadiah yang menarik ya. Hadiahnya nggak kaleng-kaleng ya. Kita kasih PLC, kita kasih HMI, kita kasih servo loh Pak Tony. Yang bisa buat skripsi nih. Pasti buat skripsi dan tugas akhir. Dan pasti kalau teman-teman yang ikutan kompetisi perlombaan nanti kan CV-nya itu akan mentereng lah. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman, nanti tahun depan kita berjumpa di event Schneider ya. Mantap. Oke. Next question nih terkait tadi kita udah bahas tentang sejarahnya, kita sudah bahas tentang sumber daya manusianya. Nah, tentu saja kita pengen melihat nih industri kita ini semakin berkembang gitu ya, di Indonesia apalagi. Kita pengen menjadi negara-negara yang menjadi sebuah negara yang kuat nih secara industri. Apakah ada peluang ke sana nih kita? Mungkin seperti kiblatnya sekarang kemana ya? Ke China mungkin ya? China. China itu besar sekali ya. Iya. Gimana nih menurut Mas Reza atau Pak Ferdi? Ya, Pak Fadil. Mungkin memang negara yang sangat pesat itu ya secara ekonomi kita lihat ya. Sama polanya. Jadi mereka itu adalah kuat di industri. Jadi mereka bisa membuat barang sendiri, dia bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, bahkan mereka bisa ekspor seperti itu. Nah, jadi sebenarnya penguasaan teknologi, salah satunya otomasi ini itu menjadi pendukung. Jadi bisa membuat produk yang nggak cuma bagus, tapi juga bisa dibuat massal dan juga masih menguntungkan, profitable. Betul seperti itu. Jadi bisa dijual lah seperti itu. Itu sih dari saya. Oke, monggo Pak Reza. Jadi kita berbicara peluang ya. Yes. Dan kalau kita berbicara peluang berarti ada 2 nih jawaban, berhasil atau gagal. Waduh. Berat biner di teknik. Satu nggak ada setengah ya? Iya, tidak, tengah-tengah. Oke. Kan challenge-nya itu kita sebenarnya di SDM-nya sebenarnya.
Coba Oke. kita runut di awal ya, di awal-awal kemunculan China sebagai produsen barang ternama, terbanyak dan Iya. termasuk termurah. Betul, Iya. betul, Awal betul. itu mereka betul. itu disupport dari home industry-nya. Yes, Hmm. betul. Rumahan. Home Betul. industry ya. Ya, si A Hmm. bisa bikin jarum. Udah kamu bikin aja jarum yang banyak, nanti saya jualin ke Hmm. pemerintah gitu, seperti itu. Betul. Alhasil apa? Bermunculan banyak home industri yang kita kesampingkan dulu konsep yang menirunya ya. Kita Iya, kesampingkan iya, dulu iya, ya. iya. Sudut pandang kita adalah mereka bisa memproduksi dalam jumlah besar, cepat, bagus ya, lumayan lah, standar lah ya. Standar dan murah. Betul, Yes. betul, Nah, betul. sistem itu yang diciptakan oleh birokrasi pemerintahnya dulu. Hmm. SDM-nya dibangun, mindset-nya dibangun, ya kan. Lalu baru birokrasi negara yang dipermudah, mungkin bisa ekspor dan bla bla bla. Nah, Ya. itu yang membuat cikal bakal China menjadi seperti sekarang. Nanti kalau kita berbicara peluang, selagi beberapa poin tadi belum terpenuhi, ya peluang kita makin jauh. Betul. Iya. Tapi sekarang ada namanya setiap pembelian, apalagi di proyek-proyek pemerintah BUMN, kita mengedepankan produk-produk yang namanya TKDN, Yes, Betul, local betul. content. tingkat Betul. kadungan dalam negeri. Betul, Itu harus betul. tinggi. Sekian Betul. persen itu ada aturannya. Betul, Nah, kenapa dia dibuat peraturan seperti itu supaya barang-barang lokal UMKM ini naik. Iya. Betul, betul. Nah, betul, tujuannya apa ya? betul. Seperti metodologinya China itu mungkin ke arah sana nanti. Nah, sekarang memang banyak UMKM. Tapi kalau kita berbicara industri apa yang maju di UMKM kita, Iya. saya bisa melihat di sini industri skincare lebih maju. Skincare. Di Indonesia skincare Betul, lebih maju. betul. Banyak Oke. sultan baru terlahir dari skincare tadi. Nah, Baik. tapi kalau industri memang yang kami lihat mereka banyak kendalanya itu ada di perizinan, Oh, di perizinan. marketing, Oke. teknologi penyebaran marketing salesnya. Iya. Nah, itu yang menjadi kendala-kendala. Belum lama saya habis dari Kepulauan Bangka Belitung. Bubble. Saya cerita Yes. sedikit ya. Boleh. Tim kami diperbantukan di sana untuk mengembangkan industri kopinya. Kopi. Kopi ya. Oh, Baik. oke. Kopinya kopi Belitung. Hmm. Permasalahan di sana adalah anak-anak mudanya ini nggak mau belajar tentang teknologi industri karena mereka lebih tertarik menambang timah. Oke. Oke, ya, ya. Jadi ya, sehari ya. itu menurut informasi dari masyarakat sekitar, dengan menambang timah itu mereka bisa dapat 700-800 ribu per hari. Iya. Hmm. Iya. Dan kalau iya. mereka belajar, mereka sudah buang waktu nggak Oke. dapat income-nya Income. per harinya. Hmm. Ya menurut mereka itu yang tidak menguntungkan buat mereka. Oh. Oke. Tim kami, tim anak TNI, dia terjunkan bersama tim Kemdikbud, ada dalam event KBKM, Kemah Budaya Kaum Muda, ditugaskan ke sana merubah mindset itu. Pertama merubah mindsetnya, ayo belajar. Takutnya tiba-tiba timah habis, kamu bisa survive. Betul, Itu konsep betul, pertama. betul. Kedua, kita memajukan kebudayaannya dari sektor kopinya tadi. Nah, alhasil kami membuat mesin roasting sampai dengan giling, sampai dengan jadi bubuk kopi semi otomatis. Dan bisa dikontrol via handphone. Sudah pakai PLC itu ya? Udah kontrol Controller otomatis. gitu. Oke, Kita pakai oke. microcontroller. Oke. Karena Oke. harga yang kita tawarkan untuk modal di awal Oke. sebagai budgetingnya itu Oke. tidak masuk dalam PLC. Oke. Jadi kita pakai microcontroller. Oke. Itu mereka happy. Nah, efeknya apa? Efek dominonya adalah kalau pada saat kita bikinkan produksi yang bisa memproduksi secara massal, efek dominonya adalah masyarakat jadi tertarik. Wah, saya nanam kopi aja deh. Cepat nih produksinya. Ya, betul, Semakin cepat betul, produksi, betul. semakin cepat menjadi uang. Betul. Konsep itu yang kita usung kemarin. Oke. Nah, oke. ini hal seperti ini mungkin kedepannya akan banyak kita galakan membantu UMKM ini, terutama di otomasi ya. Ya. Seperti tadi contohnya kita hadirkan mesin semi otomasi untuk pengolahan kopi. Itu Iya. happy masyarakatnya. Mereka mau bergerak, mereka mau mempelajari tentang kopi, produksi kopi dengan brandnya masing-masing ya. Nah, mungkin bisa diadopsi juga di industri-industri lain. Iya, Nah, betul. harapan ke depan seperti ini. Nah, Betul. kalau sudah banyak mengadopsi dengan metode seperti ini, bukan hal yang tidak mungkin, kita menjadi bahkan lebih dari China. Yes. Dengan catatan poin-poin tadi sudah terpenuhi. Betul, Tapi betul. Ya, betul, itu salah betul. satu contoh ya bagaimana teknologi itu bisa membantu industri yang tadinya dulu mungkin nggak kepikiran lah jualan kopi ya. Betul nggak sih? Dia dengan tambahin satu controller di situ menjadi efisien, menjadi lebih mudah dan jadi gampang jadi untuk memproduksi kopinya dari hulu ke hilirnya gitu Iya, sih. Itu iya, efek betul, domino, betul. Pak. Betul, Kita betul, bicara betul. otomasi peluang seperti apa ya? Iya. Lagi konsep-konsep itu tidak kita adopsi, SDM-nya masih
bertahan dengan yang konsep sekarang, kita akan lama menyusahkan. Iya, betul. Makanya saya percaya banget bahwa manusia itu harus dimanusiakan. Betul. Dan setuju manusia itu harus mulai berpikir ke depan nih. Jangan terkungkung lagi ke masa sekarang mulu nih. Harus lihat future-nya seperti apa ya. Dan aku merasa sih Indonesia sangat mampu karena kan kita dapat bonus demografi nih. Betul. Ya kan beberapa tahun ke depan nih kita akan diuntungkan dengan bonus demografi. Betul. Tapi tentu saja kita harus merubah tadi mindsetnya kita harus maju ke depan gitu ya. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau tadi kan peluangnya nih. Ya. Challenge-nya juga sudah sedikit digambarkan nih. Tapi challenge utamanya apa sih kalau untuk penerapan automation di Indonesia selain sumber daya manusia? Pemerataan teknologi. Itu juga. Sama seperti besok nih, saya minggu dini hari akan berangkat tur Sumatera, dari mulai Bandar Lampung sampai dengan Aceh, itu untuk training. Wow. PLC, pneumatik, HMI, SCADA, microcontroller dan sejenisnya. Supaya apa? Tadi targetnya adalah pemerataan teknologi. Gak cuma hanya lihat di YouTube, karena apa? Yang paling sulit pada saat kita training, yang paling sulit itu adalah membuat audiens atau peserta training itu tertarik. Jangan kita berbicara yang aneh-aneh dulu. Jangan berbicara yang canggih. Kita membuat mereka tertarik. Itu menjadi goals utama untuk training, untuk di level fundamental basic. Itu kita membuat mereka tertarik. Kalau mereka sudah tertarik, sudah otomatis mereka akan mencari segala sesuatunya, mengapa dan bagaimana tentang otomasi. Dia akan cari dengan sendiri tanpa kita suruh. Betul. Itu yang menjadi kibat kita selama ini. Membuat mereka tertarik. Menarik. Itu. Ya, balik lagi ya berarti mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Oke. Itu non negosiasi. Iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir saya mungkin ke Pak Ferdi deh. Iya. Schneider kan sudah di dunia automation kan lama nih. Pastinya. Dari tahun ke tahun kita punya perkembangan dari teknologi itu sendiri. Betul. Nah, boleh nggak di-spill teknologi terkini apa sih untuk automation? Ya, betul. Itu pertanyaan bagus banget, dan ini juga relate ya sama industri kita yang pesat banget ya. Jadi boleh dibilang di awal, kita balik ke awal, jadi PLC itu ditemukan tahun 60-an. Itu kan memang masih hardware-nya besar, sekarang sudah makin compact. Tapi sebenarnya kalau ngelihat dari standarnya, sebenarnya standar itu yang digunakan dari awal PLC ditemukan sampai sekarang tuh tidak berubah jauh, seperti itu. Jadi dia paling hanya perkembangan hardware-nya itu aja, mungkin ditambahin fitur anti air, anti debu dan seterusnya. Nah sekarang perkembangan tuh bergeser ke digital. Jadi tadinya hardware base, sekarang jadi software base, Pak Tony. Software centric. Coba bayangkan teman-teman, PLC kita kan dulu taunya PLC kotak kecil ya, kita tambahin software itu. Tapi dia strict di situ. Jadi kalau hardware rusak ya kita harus ganti hardware-nya gitu. Betul. Bayangkan PLC-nya itu sekarang bukan hardware lagi, menjadi software. PLC software ya Pak ya? PLC software virtual, betul. Oke. Jadi bayangkan seperti HP kita ya. Kita kan dengan mudah kita update apps kita, Instagram kita, TikTok kita ke versi terbaru. Jadi saat dimana ada software versi terbaru, teman-teman nggak harus update lagi, harus dibuang hardware gitu. Jadi simply upgrade aja softwarenya. Karena itu menggunakan standar paling baru yang saya lihat sih ini future proof ya. Artinya software itu kan unlimited ya. Jadi kita dengan mudah bisa nambahkan fitur A, B, C sampai Z. Bahkan teknologi ini saya lihat di R&D kita itu tuh setiap 1 bulan sekali ada tambahan apps baru yang berguna untuk industri tertentu. Jadi bayangkan fitur-fitur industri itu kita tinggal lihat masuk ke App Store atau Play Store, kita tinggal pilih, tinggal download dan kita tinggal gunakan. Seperti itu. Itu adalah. Mungkin ini akan jadi satu episode sendiri nih Pak Ferdi ya. Mungkin nanti kita next-nya kita bikin ya. Pasti. Untuk bahas teknologi yang terbaru ini ya. Betul. Dan kita bilangnya itu universal automation. Universal automation. Jadi universal automation. Jadi universal untuk semua. Jadi semuanya bisa. Nggak cuma orangnya aja, tapi juga industrinya apapun. Bahkan dia punya aset apapun, dia punya teknologi apapun itu bisa comply dengan kondisi yang sudah ada. Seperti itu. Menarik. Nggak kerasa
kita udah di ujung acara nih ya. Ngobrol-ngobrol-ngobrol seru banget, nggak kerasa ya? Seru banget ini. Tapi yang bisa saya summary-kan untuk episode podcast kali ini ya, kembali lagi automation itu adalah sebuah peluang. Peluang untuk Indonesia menuju ke arah yang lebih baik tentu saja. Tapi kuncinya tadi itu, ada 2 kuncinya. Kuncinya adalah sumber daya manusia Betul. yang semakin mumpuni Wajib. dan pemerataan teknologi. Betul. Betul ya. Wajib itu juga. Dan tambahan satu lagi yang tadi, teknologi yang terkini tadi itu. Betul. Nanti mungkin kita akan ulas lebih dalam di podcast selanjutnya gitu ya. Oke, thank you banget Mas Reza, Pak Ferdi Thank you, untuk Pak Tony. insight-insightnya. Jangan kapok main ke Ya. Schneider ya Pak ya. Terima kasih sudah diundang oleh tim Schneider. Sip, mantap. Oke, Sobat Green Heroes, sampai di sini podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman Sobat Green Heroes yang membutuhkan informasi, apalagi ini tentang automation ya, di mana kita back to basic gitu. Oke, saya Tony undur diri. Saya Reza Palevi. Saya Ferdi Isnanda. Sampai ketemu di podcast Industry of the Future selanjutnya. Bye-bye. Bye.